semua, jadi di sini saya akan mengkonfigurasi DHCP server menggunakan Ubuntu sebagai server dan Windows XP sebagai klien. Saya mengkonfigurasi sesuai dengan perintah. Oke, jadi daripada lama kita lanjut ke konfigurasinya ya. Di sini kita menggunakan dua Ubuntu sebagai server, yaitu server 1 dan 2. Sedangkan Windows XP kita gunakan sebagai klien. Nah, di sini kita lihat ke setting. Di sini kita lihat networknya. Di adapter 1 itu ada bridge sebagai penyalur internet. Itu Intel karena kita lihat di control panel. Selanjutnya di allow all. Gitu. Di adapter 2 ada internal network karena dia menyalurkan internet dari adapter 1. Namanya switch karena sebagai jembatan gitu atau sebagai penghubung. Sedangkan di adapter 3 menjadi klien 1 karena dia akan menyambungkan internet dari switch ke klien 1 gitu. Kalau sudah, kita jalankan server pertamanya. Nah, di sini kita masukkan password. Nah, kalau sudah bakal keluar tampilan seperti ini. Di sini kita harus login dan masukkan passwordnya. Pastikan kalian ingat. Jika sudah di tampilan ini, kita ketik sudo su untuk masuk ke super user. Nah, di perintah ini kita akan melihat repositori yang sudah kita ketik sebelumnya. Ini contoh repositori vokal yang sudah saya ketik. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke netplan. Nah, di sini kita akan men-setting adapter-adapternya seperti contoh di atas. Nah, untuk gateway di situ ada 192.168.21.144 itu karena kita ngecek dari control panel, network and internet, network and sharing center, lalu change adapter setting. Nah, di situ kita lihat WiFi yang terhubung ke internet. Di sini kita lihat IP default gateway-nya. Kita masukkan ke gateway di netplan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di addresses NPOS 8 itu 28 dari absen. Yang bawahnya itu 33 karena ditambah 5. Kalau sudah, kita ketik netplan apply. Selanjutnya ada IP A. Di sini itu untuk ngecek IP-nya terhubung apa tidak. Nah, selanjutnya kita ping 88 untuk melihat replay atau tidak. Nah, jadi kalau keluarnya TTL seperti ini, tandanya adapter kita berhasil disetting. Kita juga mendapatkan IP.
Nah, karena tadi belum di apt update, di sini kita lakukan apt update dan keluar seperti ini. Apt update ini gunanya untuk mengupdate repository ya guys. Nah, selanjutnya apt install isc-dhcp server. Kalau tampilannya seperti ini, itu tandanya kita udah menginstal. Di perintah ini kita akan mengkonfigurasi dhcp. Perintahnya seperti ini ya. Nah, setelah itu keluar tampilan seperti ini. Itu sama aja kayak tadi di netplan, ada yang ditambah 5 dan ada yang ditambah 10 dari absen. Nah, di perintah ini kita akan masuk ke pemberian Ethernet yang terhubung ke internet. Nah, di sini aku memasukkan nPost 8 dan nPost 9. Kalau sudah selesai di settingan, kita lanjut ke sysctl restart. Selanjutnya sysctl status untuk melihat status Ubuntu kita violet atau running. Nah, ini contohnya seperti ini. Di sini aku running, jadi kita lanjut ke perintah selanjutnya ya. Nah, di sini kita harus menghapus tanda pagar di net IP versi 4. Nah, kalau sudah, kita sysctl -p. Dilanjutkan ke IP tables, itu tuh sebagai penyimpanan dari semua codingan yang udah kita setting. Nah, kita install IP tables persistent, itu tuh sebagai penyimpanan yang tetap. Kalau sudah, kita lanjut ke server 2 atau Ubuntu 2. Di sini adaptornya cuman internal network dua-duanya. Seperti biasa, kita harus login dan masukkan password. Di sini juga kita harus ngetik sudoku untuk masuk ke super user. Nah, di sini kita lakukan perintah hal yang sama untuk melihat repositori lokal kita. Nah, kita langsung apt update. Nah, kita lanjut ke netplan. Kita akan mengsetting juga adapternya di sini. Nah, kalau di sini yang 28 itu absen dan 38 itu absen ditambah 10. Nah, kalau sudah ini kita netplan apply. Nah, dari netplan kita lanjut ke dhcp. Di situ kita akan setting juga. Di sini kenapa cuma satu? Karena yang terhubung ke internetnya sudah disalurkan oleh switch. Selanjutnya kita ke default isc-dhcp server. Di sini kita bisa menuliskan nPost yang terhubung ke internet.
Nah, di sini kita running juga. Selanjutnya kita install IP tables. Pokoknya perintah-perintahnya sama seperti server L1. Nah, di sini kita install IP tables persistent. Nah, setelah install IP table selesai, kita ke sysctl untuk menghapus pagar. Nah, selanjutnya kita lakukan ping. Jika reply, itu tandanya berhasil. Nah, selanjutnya kita lakukan IP root di server kedua dan di server pertama juga. Nah, setelah IP root kita masuk ke klien 1. Di sini kita ke control panel, lalu network and internet. Di sini kita lihat network connection. Nah, di sini kita klik ini untuk melihat IP address dan gateway-nya. Nah, ini untuk klien 2, networknya juga Intel, itu tuh internal network. Nah, selanjutnya kita jalankan klien 2. Lakukan hal yang sama di klien 2 juga. Di sini kita masuk ke control panel, network connection, dan kita lihat IP serta gateway-nya. Selanjutnya kita ke command prompt untuk melihat IP config yang dimiliki oleh klien 2. Nah, ini di klien 2 kita lihat juga di IP config-nya, karena kita akan melakukan ping dari klien 2 ke 1, dari 1 ke 2, seperti itu. Nah, di sini kita lakukan ping dari klien 1 ke klien 2. Ini IP address-nya. Nah, kalau keluar TTL seperti ini, tandanya kita berhasil mengkonfig dan ini udah tersambung internet. Nah, ini di klien kedua kita ping juga ke klien 1. Nah, ini sudah TTL ya guys, jadi dua-duanya sudah tersambung dengan internet. Selanjutnya saya akan mencoba cek di Internet Explorer. Di sini saya mengetik Google.com, apakah keluar atau tidak. Nah, selanjutnya kita ketik ya guys. Muncul Google, berarti internetnya sudah nyampe ke 2 klien tersebut. Nah, selanjutnya kita coba di klien yang satunya lagi. Di sini kita coba search juga google.com. Dan berhasil guys. Thanks for watching.